Gue hari ini lagi ada di dealernya Wuling di daerah Setiabudi, Bandung, dan di sebelah gue sekarang sudah ada satu unit Wuling Alves ya. Jadi mobil terbarunya dari Wuling. Dan ini gue nggak tahu kelasnya ini ngehajarnya kemana, tapi yang pasti sih ini mobilnya bermesin 1500 cc ya. Dan gaya-gayanya sih crossover. Ada over fendernya soalnya. Jadi seperti apa review dari mobil ini? Stay tune terus. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up. Oke, yang menarik dari mobil ini itu adalah harganya. Harganya untuk tipe yang paling mahal saja hanya 299 juta rupiah. Ya anggaplah 300 juta, kurang sedikit. Oke, memang masih di bawah Veloz, di bawah mungkin BRV gitu kan. Ini apakah mobil ini akan menggeser semua brand-brand Jepang yang ada di Indonesia? Jawabannya komentar aja sendiri ya. Kalau misalkan gue lihat muka dari Wuling Alves ini, ya memang mukanya sih gue suka ya, ganteng ya. Ditambah grillnya di sini dia perpaduan antara chrome dan dark chrome. Jadi atas bagian sini tuh dia chrome titik-titiknya, si kotak-kotak kecilnya ini chrome, di bawahnya dark chrome, dan di tengahnya ada logo Wuling. Terus headlamp dari mobil ini juga di sini dia udah LED dan ada detail-detail kecil yang bagus ya di sini ya. Sebelah sini itu full LED teknologi. Terus di bagian bawah sini juga dia, nah kalau di bagian bawah sini dia dia bukan LED ya, jadi masih menggunakan bohlam. Dan di sini juga ada lampu sein dan ada di RL-nya juga. Cakep sih, cakep, ganteng ya. Ganteng mana sih sama Veloz? Ganteng mana sama Veloz? Ya gitu deh pokoknya. Dan di bawah juga ada list berwarna chrome panjang ya, dibilang tebal banget enggak, tapi dibilang tipis banget juga enggak ya. Sekarang kita lihat sampingnya yuk ya. Tapi kalau misalkan gua lihat lagi, karena mobil ini akomodasinya itu hanya 5 penumpang ya, nggak bisa kita bandingkan sama Veloz atau BRV karena mereka tuh 7 seater, tapi mobil ini hanya 5 seater ya. Jadi kemana kira-kira dia nih mau menghajar segmentasinya ya? Apakah HRV masa sih HRV yang biasa, mungkin ya HRV yang non turbo, bukan yang turbo, mungkin bisa aja ya untuk dihajar sama mobil ini si pasarnya. Oke, desain sampingnya seperti ini, gue suka ya, two tone ya ini ternyata mobilnya ternyata two tone, atasnya warna hitam dan bawahnya warna merah. Dan kita lihat bagian velgnya dulu. Bagian velg dari mobil ini dia berukuran 16 inci dengan profil ban 205/60 ya, betul. Terus di sini juga ada over fender, belakang juga over fender. Jadi ala-ala mobil SUV kayak gitu. Disc brake juga dia pakai, dan desain velgnya dia two tone ya. Dan desain itunya tuh apa kayak kipas gitu, keren. Terus di bagian spionnya sewarna body dan ada lampu seinnya juga. Di sini door handle dia sewarna body lagi, gue senang. Tapi memang ada sedikit chrome-nya, sedikit, tapi tidak mengganggu ya, tidak mengganggu kecantikan dari mobil ini. Bagian belakang pun sama aja seperti itu. Dan ini tuh mobilnya udah keyless entry atau smart key. Dan di bagian bawah juga masih ada ornamen lagi berwarna chrome. Di atas juga roof rail dia warnanya bukan chrome, di sini warnanya justru silver. Apakah ada sunroof? Kita lihat. Ada dong. Ternyata dalamnya ada sunroof. Nanti kita bakal lihat bagian interior dan sunroofnya ya. Velg bagian belakang ini ya sama aja sebenarnya sama yang depan ya, ukuran bannya sama, merek bannya sama. Tapi yang bagus dari mobil ini, dia sudah menggunakan disc brake untuk bagian ban belakangnya. Luar biasa bukan? Karena jarang sekali mobil di angka 300 jutaan, itu di bawah 300 juta mobil ini bahkan ya, dia menggunakan disc brake di bagian belakang. Itu ya sedikit lah yang memakai seperti itu. Yaudah, kita lihat bagian belakang yuk. Nah, sekarang kita beralih ke bagian belakangnya. Ini dia. Bagian belakangnya jujur gue suka banget karena ini keren ya, tajam-tajam gitu. Jadi sportinya tuh dapat banget gitu, gila. Lihat desainnya keren. Dan yang pasti di sini nggak terlalu ramai dengan warna chrome, dan itu gue suka banget malah. Jadi simple
logo-logonya sedikit, hanya ada 2 logo aja di sini. Di tengah sini dia ada logo Wuling, dan di sini ada emblem Alves. Udah selesai, itu aja. Ada sedikit chrome mungkin di bagian bawah, ada garis berwarna chrome. Ya, keren banget, desainnya keren banget. Jadi ya mewah sih udah. Terus di bagian atas di sini juga antena ya. Kita mulai paling atas. Antena dia model Sharvin. Terus di sini ada upper spoilernya warna hitam, dan di sini ada Hyman stop lamp. Dan sepertinya mobil ini tidak dilengkapi dengan rear defogger karena di sini tidak ada panelnya, nggak kelihatan. Tapi rear wiper dia dikasih. Terus di sini kamera mundur dia ada, tenang aja, kamera mundur ada. Nah ini perkumpulan lampunya nih cakep banget ya. Terus di sini juga lampunya LED nih, stop lampnya LED, terus lampu mundurnya LED, bawah reflektor, sensor parkir di bagian bawah dia ada 3 titik dan rata dengan bodi. Nah itu, jadi kelihatan lebih mahal lagi gitu dibanding kayak sensor parkir yang nonjol kayak tompel gitu. Ya oke, keren, mantep. Untuk bagian belakangnya sekarang kita buka bagasinya. Sebesar apa bagasinya? Ini elektrik atau harus diangkat? Oh ternyata harus diangkat ya. Bagasinya ya karena mobil ini tuh hanya 5 penumpang, jadi otomatis bagasinya pun luas ya. Koper ukuran besar di sini pasti bisa dilahap dengan mudah oleh Wuling Alves. Di bagian bawah sini dia ada ban serep. Ban serepnya sih full size, cuman dia velgnya velg ale, jadi velg kayak mobil angkot kayak gitu. Cuman profil bannya dia full size dan ada beberapa kunci-kunci dan dongkrak. Oke, ada lampunya juga. Dan ini kalau misalkan masih kurang gede ya bisa dilipat ya. Pelipatannya 60-40 nih. Oke, kita tutup lagi. Nggak ada kan? Nggak ada elektriknya. Nah itu kurang lebih dari eksterior dan bagasi dari Wuling Alves. Dan sekarang kita akan berpindah ke bagian interiornya. Apakah interiornya sebagus eksteriornya? Karena yang dinikmati oleh pengemudi itu adalah interior, bukan eksterior. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Begitu masuk di bagian interior dari Wuling Alves ini apa namanya? Ya langsung kelihatan aura mewahnya tuh langsung ya. Kental sekali. Aura mewahnya tuh langsung terasa banget gitu. Ntar kita atur dulu posisi duduknya biar enak. Sebentar. Oke, kita mulai dari dashboard ya. Dashboard dari mobil ini ya jujur aja kalau ngelihat kotak-kotak begini kan ya pasti mewah ya. Jadi bentukannya, desainnya mewah banget. Dan di sini ada bahan-bahan yang ini jarang buat temuin di mobil di range harga 300 ke bawah ya. Bahan-bahan seperti ini soft touch loh, ini soft touch, ada jahitannya tuh agak sedikit berbeda. Yang lain biasanya stitchingnya tuh ya udah lurus aja, kalau ini enggak kayak gitulah ya. Sini juga bagian atas. Oke, atas dia masih hard plastik, tapi di sini ada ornamennya bagian bawah seperti karbon-karbonan. Dan ini enggak hanya di sini loh, di pintunya juga ada. Di bagian trim sini juga ada. Wow, Wuling Alves ya. Oke lah, keren banget asli. Kita mulai dari posisi duduk dulu deh. Posisi duduk, oke, mana pengaturannya mana? Oke, tilt dia ada pegasnya ya, jadi tilt. Teleskopik dia nggak ada, cuman ya posisi duduk Wuling tuh ya seperti ini ya. Kemarin tuh gue nyobain itu Cherry. Posisi duduk Cherry tuh enak ya. Kalau yang ini masih kurang kurang ergonomis, mungkin sedikit kurang ergonomis ya. Tapi masih tetap oke. Dan setirnya juga di sini setirnya juga dibalut kulit bagus ya, bertekstur, dan yakin nih setirnya juga bakal enteng banget kayaknya. Sepertinya bakal enteng. Dan di bawahnya ini flat bottom, ada silvernya logo Wuling. Terus joknya juga dia kulit ya, cuman sayang ini masih diplastikin.
Jadi joknya kulit dan empuk. Enggak kayak kakaknya mungkin ya, si Almas tuh. Almas Hybrid tuh kursinya, joknya kokoh sekali ya. Kalau ini enggak. Ini lebih bersahabat, ini lebih empuk, jadi lebih nyaman ya untuk kita pakai. Terus door trim. Door trimnya yang tadi gua bilang ada ornamen keren sini seperti karbon-karbonan. Terus atasnya dia hard plastik, tapi di sini nih di panel soft touch, stitching juga asli. Terus ada speaker, cup holder, door pocket, dan di sebelah sini, oke, kisi AC. Terus di sini juga ada ini tuh elektrik, apa namanya? Ini tuh elektrik apa? Elektrik si spion elektrik ya. Terus di sini juga ada retractable-nya juga dia ada. Stability control dan headlamp leveling. Headlamp leveling ini kecil sih sebenarnya, fitur kecil tapi fungsinya sangat luar biasa ya, apalagi kalau malam-malam kita supaya nggak nembak ke mata orang itu, ini sangat bermanfaat sekali. Di bawah ada tuas pembuka kap mesin dan itu buat bensin ya. Ini 2 pedal otomatis. Bagian sebelah sininya, ntar kita lihat dulu start stopnya mana. Start stopnya biasanya bulat, kalau di sini enggak ya. Dia kotak ya, biasanya kan bulat tuh start stop engine button tuh, tapi di sini dia enggak, dia kotak ya. Kita coba lihat dulu karena kuncinya sudah ada di sini. Mudah-mudahan nyala. Press. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga. Gue senangnya sama Wuling tuh kita selalu disapa ya. Kita tuh selalu disapa gitu, baik sekali mobil ini. Instrumen clusternya juga digital. Ya betul. Gue kayak ngelihat Wuling Almas ya, kayak yang kayak gini tuh si instrumen clusternya. Ada indikator apa ini, indikator pintu, RPM, kilometer, oh speednya, ada bensin, gear position juga ada. Terus ada apa lagi sih? Trip A, sebentar kita balikin dulu. Average, terus ada current speed, driving time, range. Terus di sini juga ada apa namanya, tekanan ban dan suhunya ya, ada di sini. Terus balik lagi ke trip. Terus kalau di sebelah kanannya di setting ya, warning message over speed. Oh jadi di sini dikasih tahu ya, apa nih, seperti disuruh istirahat ya kalau misalkan terlalu lama menyetir. Brightness itu kecerahan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk instrumen clusternya ya. Head unit dari Wuling ini ya seperti biasa, sepertinya dia bakal ada voice command seperti Wuling pada umumnya. Dan di sini kita lihat yang penting dia sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto, itu sih yang paling penting ya. Sebentar. Oke. AC, telepon, musik, radio, navigasi, pengaturan, kontrol kendaraan. Tapi gue tidak menemukannya. Aplikasi lain coba. Ini tuh apa? Oh ini setting ya. Ini setting. Coba balik lagi ke home. Navigasi ada. Oke. Tapi gue berharap mobil ini sudah dikasih apa namanya, Apple CarPlay dan Android Auto. Ya. Sini gue tidak menemukan hal itu. Di bawahnya ada kisi AC. Kisi AC-nya gue suka ya, lucu. Ada jendolannya kayak gini kecil. Terus di bagian bawahnya lagi itu ada pengaturan AC atau panel AC, dan ini tombol fisik ya. Gue seneng banget kalau dikasih tombol fisik kayak gini. Kalau touchscreen semua tuh itu ribet ya, apalagi kita sebagai pengguna misalkan sendirian gitu di dalam mobil. Kalau kita berdua sih enak ya, bisa nyuruh di sebelahnya, tolong kecilin dong AC-nya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita sendiri, nah itu kita nyari-nyari apa namanya, sentuh-sentuh si touchscreen-nya agak ribet. Dan di sini bagusnya dia dikasih yang fisik kayak gini. Ada mode, terus AC maksimal, lampu hazardnya pun di sini. Terus ada front defogger, ventilasi, suhu, dan speed fan. Sini wireless charging ada loh, sepertinya ya. Di sini dikasih wireless charging. Kita buka, ada slot USB-nya juga. Iya, sepertinya ini wireless charging ya.
Bentukannya sih kayak wireless charging. Bentukannya ya. Sini transmisinya dia tidak ada apa namanya. Oh, ada. Sorry. Ada manualnya juga ya. Tiptronic tapi dia nggak punya pedal shift. Jadi kalau misalkan mau Tiptronic ke kanan. Oke. Remnya sudah tidak menggunakan rem otot ya, seperti ya banyak lah di luar sana mobil yang di bawah 300 juta masih menggunakan rem otot kayak gitu. Tapi di sini enggak, dan ada auto hold-nya juga. Di sini ada 2 buah cup holder dan di sini tuh bertekstur ya. Bertekstur ya. Terus ininya juga nih ada logo Wuling, terus di sini apa? Bukan logo Wuling, emboss ya, emboss Wuling. Terus di sini silver, terus black glossy, armrestnya dia ada ini lagi power outlet 12 volt. Oke, kursi yang tadi gua kasih tahu ya, kursinya kulit. Terus di sini juga ada apa di bagian atas? Sun visor, sisi driver lengkap dengan vanity mirror. Terus sebelah sini sama juga, cuman gak ada lampu bacanya ya dua-duanya. Spionnya sepertinya sudah ada night view. Spionnya sepertinya sudah auto dimming. Sepertinya. Tapi gua nggak tahu nih, nggak ada ininya, nggak ada tombolnya. Dan night view juga nggak ada. Ya gitulah pokoknya. Terus di sini lampu baca. Nah, bisa buka sunroofnya juga. Oke. Terus lampu bacanya LED tapi kurang begitu terang ya. Kalau diganti pakai yang lebih terang mungkin jadi lebih enak. Sunroof ya. Jangan lupa plusnya dari mobil ini dia punya sunroof, meskipun memang sunroofnya ya nggak gede-gede banget ya. Jadi nggak sampai ke belakang sana. Tapi lumayan lah, anak gua mungkin bisa keluar lah. Meskipun memang tidak direkomendasikan untuk keluar dan dia berdiri di sini. Enggak ya, kecuali di dalam kompleks yang kita kecepatannya juga rendah ya. Oke, kita tutup lagi sunroofnya. Pokoknya mobil ini punya sunroof aja. Jadi lebih terang ya kalau pakai sunroof tuh. Oke. Kita sekarang pindah ke bagian baris kedua. Yuk, seperti apa kenyamanan di baris kedua dari mobil Wuling Alves. Ini baris kedua dari mobil Wuling Alves. Ya, baris keduanya posisi duduknya duduk ya, beneran duduk ya, emang nggak terlalu santai, jadi masih agak kaku ya kalau di sini. Ini bisa diatur nggak sih si ininya nih? Harusnya sih bisa, cuman gua nggak tahu nih tuasnya mana. Kok nggak ada tuasnya sih? Harusnya sih bisa diatur ya si ininya. Dan di sini itu sama, bahannya kulit juga. Headrestnya dia enggak, 2, hanya 2, betul, hanya 2 headrest. Dan ini masih diplastikin kayak gini, dan seat beltnya juga yang apa namanya, yang tengah nih kayak nggak ada seat beltnya ya. Seat belt cuman di sini aja gitu, hanya di sini gitu. Jadi yang tengah ini gua nggak tahu nih, karena harus dibongkar semua ya, biar ketahuan dia ada seat beltnya apa enggak gitu. Jadi kalau yang kanan kiri sudah pasti ada seat belt, dan yang tengah headrest nggak ada, seat belt pun yang di sini nggak kelihatan ada seat beltnya. Dan headrestnya di bagian belakang sini dua-duanya udah adjustable. Kita cari apa lagi di sini? Ya, kisi AC-nya ya sama ya seperti di depan, jadi desainnya itu sama dan ada emboss Wulingnya juga. Di sini ada USB slot 1. Ya, udah nggak ada apa-apa lagi, cuman ada penyimpanan aja kecil di daerah bawah situ. Terus di ini juga ada apa namanya? Tonjolan atau polisi tidur ya. Polisi tidurnya pun di sini ya nggak bisa dibilang gede banget, tapi kecil juga ya, nggak kecil-kecil amat sih gitu. Jadi sedang lah. Kalau misalkan duduk di tengah ya, karena di sini di tengah juga nggak ada seat beltnya, jadi nggak direkomendasiin buat duduk di tengah, dan nggak ada headrest sih. Bahaya kalau nggak ada headrest tuh. Tapi overall gue duduk di sini oke sih, kakinya nyaman gitu, seat back pocket. Ini bekas nyetir gue tadi ya, posisi nyetir gue tadi. Oke, keren. Kita lihat mesinnya sekarang. Berbicara soal fitur keselamatan dari mobil ini sudah terlihat jelas di atas tuh. Ada fitur ADAS, ya, Advanced Driver Assistance System dari mobil Wuling, dan di situ katanya ada 10 fitur keselamatan terdepan menjamin keamanan Anda saat berkendara. Tuh, di promosi ini seperti itu. Dan di situ juga udah jelas ya. Ada adaptive cruise control, ada safe distance, terus ada braking assistant, terus ada lane record, mungkin lane departure assist, lane keeping yang gitu-gitu lah ya sepertinya. Ya, itu untuk fitur keselamatan dari mobil ini. Dan sekarang bagaimana mesin dari mobil ini? Kita buka sekarang. Wow,
ternyata si kap mesinnya lumayan berat ya. Berat loh, serius. Biasanya mobil yang 1500 cc tuh nggak seberat ini sih si kap mesinnya, tapi Wuling lumayan ya, berat juga. Oke. Ruang mesin pertama bagusnya mobil ini sudah dicat dan kap mesinnya juga sudah dicat dan ada karet peredamnya lagi. Di sini ada peredam panasnya lagi. Tapi di sini memang kelihatan banyak ruang kosong ya. Jadi apakah si ruang mesinnya terlalu besar atau mesinnya memang bentuknya kecil? Jadi sini tuh masih banyak pada bolong-bolong kayak gitu. Mungkin bagusnya sih mobil ini dikasih cover gitu ya. Jadi kelihatan lebih nggak berantakan dan nggak bolong-bolong seperti ini. Oke, ini adalah mesin 1500 cc 4 silinder P-Tech. P-Tech bukan VTEC ya, beda ya. P-Tech ini dari Wuling. Oke, dengan mesin ini mobil si Alphaz ini bisa menghasilkan tenaga maksimal sampai 105 HP dan torsi maksimalnya di angka 143 Nm. Dan di sini juga kalau untuk pengereman ada ABS dan kawan-kawannya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk bagian mesin dari Wuling Alphaz. Ingatkan lagi, untuk mobil ini dibanderol di angka 299 juta rupiah saja. Untuk yang versi tertinggi tidak menginjak sampai 300 juta. Lu bayangin bisa dapat mobil secanggih ini, sekeren ini, seganteng ini di bawah 300 juta. Ya apalagi kalau misalkan tipe-tipe yang di bawah ini, otomatis lah itu udah pasti di bawah ya. Harganya keren banget. Wuling sih kalau soal harga gua the best lah ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gue kali ini tentang makhluk ini terbaru dari Wuling. Semoga videonya bermanfaat dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.